Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy. Dan lu orang masih ingat gak sih masa-masa dimana lu orang tuh rela antri 1 jam cuma buat minuman teh, susu, dan bola-bola kenyal yang bisa nyangkut di sedotan tuh. Yes, gue lagi ngomongin soal boba milk tea kali ini. Kalau ditanya kapan terakhir aku minum boba, maka jawabannya adalah aku sendiri itu udah lupa kapan aku minum boba. Atau kalian coba pikir deh, kapan terakhir kalian tuh beli boba? Nah, kemudian pada tahun 2019 sampai 2020, boba itu bukan cuma sekedar minuman. Boba itu adalah gaya hidup karena lu belum keren kalau belum update boba terbaru di story Instagram kalian. Tapi sekarang toko-toko boba itu mulai pada tutup. Yang dulunya rame kayak antrian vaksin tuh, sekarang malah sepi kayak toko ruko yang salah buka di salah kompleks. Pertanyaannya, kenapa? Yuk kita bahas di konten kali ini. Let's go guys. Bubble tea, though, is popping up all over. The drink is trendy, customizable, and continuing to grow in popularity. All right, cool. Well, Starbucks getting into the boba tea game. They're doing a taste trial of their own version of the popular Asian sweet treat. They're being tested in just 2 stores in the U.S. right now. Tea and tapioca, not the most obvious combination. Back in the 80s, an employee at this tea shop chain was experimenting putting local food inside her tea, and she came up with bubble tea. Now, Kita mulai dulu dari sejarah boba itu masuk ke Indonesia tuh. Nah, jadi boba itu alias bubble tea pertama kali itu lahir di Taiwan pada tahun 1980-an. Tapi baru masuk ke Indonesia sekitar pada tahun 2010. Lewat brand-brand Taiwan yang buka cabang kayak Quickly, Kambai, dan juga Chatime. Waktu itu belum se-booming sekarang. Tapi saat brown sugar boba viral di tahun 2018 dan 2019, dan boom, semuanya itu merubah segalanya. Brand kayak Tiger Sugar, Sinfutang, Wanzone itu tiba-tiba muncul dan diserbu. Orang tuh rela buat ngantri 2 jam demi 1 cup minuman yang isinya itu basically cuma gula, susu, dan boba-boba kenyal yang digodok di brown sugar sampai legit banget tuh. Dan aku ingat banget tuh dulu itu mereka tuh pasti opening dengan buy one get one dan antriannya udah kayak antrian sembako murah. Nah, kemudian apa yang tergantikan nih waktu boba masuk? Yang lucu pas boba lagi hype gila-gilaan, banyak orang jadi lupa sama minuman lain. Kayak yang pertama tuh namanya Thai milk tea atau minuman teh manis kekinian. Sebelum boba hype, Thai tea itu sempat merajai dunia perminuman kekinian di Indonesia tuh. Brand-brand lokal maupun franchise asal Thailand itu bermunculan kayak jamur musim hujan. Nah, warnanya oranye terang, rasanya manis dan creamy banget tuh. Tapi begitu boba brown sugar itu muncul, Thai tea itu langsung kehilangan spotlightnya. Kemudian nomor 2 itu adalah minuman sehat kayak cold pressed juice ataupun smoothies bowl dan juga green juice tuh. Dan kawan-kawannya yang lagi mulai naik daun. Orang-orang urban sempat semangat hidup sehat tuh. Tapi pas boba masuk tuh, semua orang tuh balik lagi ke tren minuman manis. Seakan-akan mereka melupakan tren mereka atau gaya hidup sehat mereka tuh. Yang ketiga, percaya atau enggak, es kopi susu itu sempat kena imbas saat boba tuh meledak. Walaupun akhirnya es kopi comeback dan malah jadi kompetitor boba di tahun-tahun berikutnya. Boba itu nyaris menggeser segalanya tuh. Bahkan cemilan juga kena dampaknya. Banyak snack shop yang ganti jualan jadi boba tea. Semua itu ikut tren boba-bobaan. Nah, selanjutnya puncak kejayaan dan masalah itu dimulai guys. Tahun 2020 itu pandemi datang dan kalian semua pasti masih ingat lah pandemi COVID-19 pada saat itu. Banyak orang work from home dan boba itu diselamatkan oleh delivery apps kayak Gojek dan kawan-kawannya. Tapi setelah itu, perlahan-lahan orang tuh udah mulai mikir nih. Loh, kok ini 1 kalori boba, cup aja itu bisa 500 sampai 600 kalori. Kemudian, kok mahal banget ya? 40 sampai 50 ribu buat gula doang. Nah, kenapa rasa semua brand ini makin lama tuh makin mirip tuh? Dan disitulah awal kejatuhan dari boba tea ini dimulai. Muncullah beberapa faktor kenapa boba tea ini mulai ditinggalkan. Yang pertama itu karena jumlahnya mulai kebanyakan nih. Lo tahu nggak rasanya kalau semua tempat itu jualan dengan rasa yang sama? Brand A, B, C, sampai Z itu semuanya jualan brown sugar milk tea. Setiap mall isinya milk tea boba.
Setiap sudut ruko ada boba series, boba squad, boba bros yang kadang rasanya dan desain cupnya itu mirip-mirip semua tuh. Lama-lama kan orang menjadi bosan ya, capek dan jenuh tuh. Lu bukan spesial kalau lu bisa ditemukan di mana-mana. Yang kedua karena mahal bro. Dulu orang rela bayar untuk 45.000 sampai 60.000 itu karena wah ini tren baru nih. Tapi sekarang orang itu mulai mikir 2 kali. Gua bayar 50.000 cuma buat susu, gula, bola kenyal, terus bobanya itu sumbat lagi di sedotan. Apalagi di tengah ekonomi yang lagi nggak santai-santai banget nih kayak sekarang. Harga boba itu mulai nggak sebanding dengan value-nya yang banyak orang tuh udah mulai mikir nih. Mending kopi bisa bikin melek. Atau mending nasi padang deh, kenyangnya beneran gitu. Atau mending air putih, lebih sehat dan gratis. Yang ketiga karena masyarakat ini udah mulai sadar akan kesehatannya guys. Kalau dulu orang beli boba tanpa mikir, tapi gimana dengan sekarang? Anak-anak Gen Z itu udah mulai banyak yang peduli dengan yang namanya kalori, gula, dan nutrisi. Satu cup boba itu bisa 500 sampai 700 kalori. Bisa nyentuh 60 sampai 80 gram untuk gulanya tuh. Itu udah setara dengan minuman soda, bahkan kadang tuh lebih ngeri tuh, tergantung topping yang kalian pakai. Bisa jadi pakai cheese foam atau krim, mochi, caramel sauce, dan lainnya. Lo minum boba itu 3 kali seminggu, sama aja kayak lagi salaman sama pre-diabetes. Yang keempat ya karena boba itu ya itu aja tuh. Mau dikasih nama unik apapun, pada akhirnya 80% rasa boba itu ya susu, teh, plus gula, plus boba kenyal. Kalau ditanya inovasi ya tetap ada, tapi nggak cukup bikin konsumen tuh stay. Karena lidah kita itu udah keburu mati rasa tuh. Karena boba brown sugar itu rasanya ya gitu-gitu aja. Boba Yakult paling juga rasanya asam manis. Kemudian boba cheese tea dulu unik, sekarang basi gitu. Ya intinya boba ya gitu-gitu aja gitu. Nggak gimana berubah. Dan yang kelima ya karena udah nggak seestetik lagi buat dikontenin tuh. Let's be real, salah satu alasan boba dulu viral adalah karena dia tuh fotogenetik. Layer gula, coklat meleleh, boba di bawah, susu putih di atas, cup transparan, ada kelinci-kelincinya di atas. Itu satisfied banget buat difoto. Lalu gimana dengan sekarang? Itu tuh udah terlalu sering kita lihat lah. Udah nggak bikin wow lagi. Ngapain post boba-boba lagi? Karena feed gua tuh udah penuh sama barang begituan. Orang tuh sekarang lebih suka sama aesthetic coffee drip atau matcha dalgona, latte art, atau bahkan es air kelapa dalam botol kaca lah gitu. Yang keenam adalah karena tren udah terganti. Tren selalu muter lah. Sekarang tuh bukan eranya boba lagi nih. Era kopi susu lokal. Era matcha latte dan hojicha dari Jepang yang sering bikin konten anak jaksel kalau nangis tuh air matanya warna hijau itu. Atau era minum sehat kekinian. Kombucha, Yakult Lemon, bahkan jamu estetik sekarang tuh. Dan ya, era kembalinya ke air putih dingin lagi. Kemudian apakah boba tuh masih punya harapan nggak ya? Pertanyaannya sekarang apakah boba itu benar-benar akan hilang atau enggak? Jawabannya ya pastinya enggak juga. Tapi si boba-boba ini harus beradaptasi. Yang pertama tuh paling nggak si boba ini harus melakukan yang namanya diversifikasi menu atau bukan cuma boba doang. Banyak brand udah mulai nggak jualan boba doang nih sekarang. Tapi sekarang mereka tuh masuk ke dalam jualan kopi susu premium, jualan matcha dan hojicha Jepang, dan Yakult series seperti mocktail tea atau minuman low sugar lainnya. Jadi lo datang ke toko boba tapi lo bisa dapat matcha cold brew atau es kopi susu kekinian. Nah itu baru yang namanya adaptif. Kemudian yang kedua adalah para toko boba ini harus melakukan namanya edukasi dan transparansi dalam gizi. Beberapa toko itu udah mulai kasih info kalori per menu. Ada yang buka opsi antara lain less sugar 25% atau 50%. Kemudian bisa pilih tuh mau oat milk, soy milk, atau almond milk. Kemudian bisa juga tuh pilih yang kayak topping sehat kayak chia seed atau jelly dengan rendah kalori. Jadi itu bisa bikin konsumen merasa tuh mereka tetap bisa menikmatinya tanpa harus merasa bersalah karena minuman yang mereka makan tuh nggak semuanya totally is sugar. Dan yang ketiga adalah fokus ke branding dan experience, bukan cuma ke produk. Zaman sekarang yang dijual itu bukan cuma rasa, tapi juga pengalamannya tuh. Brand boba tuh bisa bikin story estetik buat konten atau limited seasonal menu kayak pumpkin spice atau sakura series lah gitu.
Kemudian bisa juga bikin yang namanya kolaborasi dengan brand lokal ataupun influencer. Jadi lu nggak cuma beli minuman, tapi kalian juga beli namanya vibe. Dan buat kita sebagai konsumen ya, minum boleh asal tahu namanya batasan. Nah, sebagai penutup, boba itu bukan cuma soal minuman, tapi juga soal fase hidup. Dari tren, kita belajar bahwa semua yang naik pasti bisa turun. Kadang di atas, kadang di bawah, dan roda pasti berputar. Tapi bukan berarti nggak bisa bikin bangkit lagi. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian nih. Kalian ini tim boba, tim kopi, atau tim matcha? Dan menurut kalian, apa sih yang bisa bikin boba ini naik down lagi? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian semua suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di Handyho. See you in the next story. Bye guys.